Selamat sore. Selamat sore Ibu Elisa sama Ibu Inaya. Suara saya terdengar nggak ya? Suara saya? Suara saya jelas? Mohon maaf, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa Pak, tapi kecil. Oh ya, ini segini jelas? Nah, itu lebih jelas. Oh ya, tadi nggak pakai ini. Ya. Oke. Webinar kita hari ini kita akan materi hari ini yaitu tentang interface ya, dan oke, sebelum saya mulai boleh tahu apakah peserta sudah ada yang menguasai software Klo? Sudah ada yang menguasai? Lupa-lupa ingat. Belum. Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya? Iya. Dulu pernah belajar tapi lupa. Lama nggak dipakai. Oke. Oke, bagi yang udah pernah belajar Klo, belajar style 3D itu lebih lebih mudah ya, karena ada kemiripan. Oke, silakan. Softwarenya udah dibuka semua pesertanya. Sudah. Hmm. Ya Pak, Dari SMK mana? SMK 5 Malang. Oke. SMK 5 Malang. Saya belum pernah ya ke sana ya. Belum pernah. Tapi saya dulu pernah ikut pelatihannya Pak Afid pas di UM. Agak lama sih. Udah agak lama. Oh, belajar Pernah di UM. Rispis ya. Ya, respis dulu. Dua dimensi ya, udah lama sekali kayaknya. Nah, lama sekali. Eh, tapi kita pernah juga ke UM, ada workshop di Pokasinya, Bu Nurul. Oh ya, dulu. Ya, Nah, Ibu pas nggak itu ikut ya? saya tidak ikut. Ya, enggak ikut waktu itu. Oke, kita langsung aja mulai. Kalau udah dibuka softwarenya, saya mau pelan-pelan. Tolong kasih tahu kalau terlalu cepat ya. Kita hari ini belajar tentang interface dan navigasi. Nah, oke, kita mulai. Pertama saya akan mulai ke navigasi dulu aja. Saya balik sekarang. Navigasi itu ngebahas tentang bagaimana menggunakan mouse dan keyboard ya. Nah, menggunakan mouse dan keyboard ini uh, memang sering berlatih lah ya. Karena kalau nggak berlatih, kalau kita jarang menggunakan komputer, maka akan kelihatan kagoknya menggunakan mouse dan keyboard ini. Nah, software desain digital 3 dimensi pada umumnya mewajibkan ada mouse. Jadi kalau kita pakai laptop nggak punya mouse ya nggak lambat lah, sulit gitu. Maka wajib, standarnya itu wajib punya mouse. Kalau belum punya mouse ya bakal dari belajarnya. Lalu yang kedua, yang tentang keyboard ini, mulai hari ini membiasakan menggunakan shortcut. Saya sendiri untuk software style 3D shortcutnya belum hafal semuanya. Karena apa, di memori saya itu penuh dengan shortcutnya punya Chrome, jadi sering ketukar gitu saya. Tapi bersyukurnya, alhamdulillahnya, shortcut yang ada di style ini lebih sedikit dibandingkan yang di Klo.
ya. Software style 3D dengan Cloud 3D ini ada masing-masing kelebihannya. Oke, kita mulai ya. Saya menjelaskan tentang fungsi mouse terlebih dahulu. Begitu kita buka apa softwarenya, tampilannya itu seperti gini, tetapi belum ada avatarnya. Saya hapus dulu aja avatarnya. Nah, tampilannya begini. Nah, kalau yang biasa agak berbeda ya tampilannya. Ini yang dua dimensi ada di kanan, yang tiga dimensi ada di kiri. Kita mulai ke fungsi tombol kiri mouse. Tombol kiri mouse ini fungsinya buat apa? Buat selection, buat memilih. Memilih apa atau mengaktifkan sesuatu. Mengaktifkan tool seperti gini. Pakai tombol kiri semuanya. Kalau ini kita sudah terbiasa di memori kita udah terbiasa tombol kiri selection. Kalian pakai software apapun, tombol kiri itu ya buat selection. Ya, misalkan kita punya objek, misalkan ini objek ya. Nah, buat selectionnya pun pakai kiri juga. Cuman nanti kita harus mengetahui selection objek itu menggunakan tool apa. Mohon maaf, saya lagi flu. Walaupun kita tahu tombol kiri ini buat selection, jadi nggak bisa sekonyong-konyong selection itu pakai tombol kiri, nggak bisa. Jadi fungsi selection itu sejalan dengan tool yang digunakan. Jadi itu buat selection. Lalu fungsi selanjutnya tombol kiri apa? Selection adalah untuk menentukan titik poin koordinat. Pada saat kapan? Pada saat kita lagi membuat atau lagi ngedesain pattern. Contoh ya, nanti kita bicara toolnya nanti. Dilihat dulu aja fungsi tombol kiri. Misalkan saya mau membuat suatu shape atau bentuk ya. Maka koordinat poinnya ini kan koordinat apa? Ada sumbu X dan sumbu Y. Ini kan ada koordinatnya nih. Dimensi kan. Misalkan ini di sini misalkan. Sorry. Pen. Aduh salah ya. Nah, ini pen. Shortcutnya lambat. Apa ngeheng ya? Saya minimize dulu. Oh enggak ya. Oke. Shortcut ini D. Aduh, draw. Saya membuat ya, menentukan koordinat di mana. Nah, tombol kiri itu menentukan poin yang pertama ini pakai tombol kiri. Poin kedua juga sama pakai tombol kiri. Nah, ya ini pakai tombol kiri. Nah, gitu. Nah, poin-poin ini menentukan titik koordinat ini itu menggunakan tombol kiri. Jadi fungsi keduanya menentukan poin atau koordinat dari poin tersebut. Yang pertama tadi buat selection, yang kedua buat poin, menentukan poin, posisi poin atau poin koordinat. Itu tombol kiri. Lalu lanjut ke tombol kanan mouse. Tombol yang kanan itu fungsinya apa? Adalah yang pertama buat option. Ya, misalkan ini klik kanan. Maaf. Nah, itu option. Misalkan tool yang digunakan pen. Nah, optionnya ini
punyanya pen ini atau lagi pada toolbar select move button, klik kanannya lain lagi. Klik kanan ini buat memunculkan option, biasanya beda-beda ya. Nah, misalkan nih lagi select move button, pilih ini lalu klik kanan, ada option lagi satu. Nah, ini optionnya lebih banyak, nggak usah dihafalin dulu, yang penting alur kerjanya atau apa pastinya bahwa klik kanan itu fungsinya ya buat option. Optionnya itu apa isinya tergantung, maka kita harus sering berlatih, sering latihan. Oh, option ini adanya pada saat apa, option ini adanya pada saat apa. Nah, nanti baru tahu. Misalkan nih saya kan nggak ngerti nih software ini, untuk menghapus ini pakai apa. Nah, di sini lihat select button ini, select pilih yang mau dihapus, akan klik pakai tombol kiri buat selection, lalu aktifkan fungsi kanan mouse. Nah, ini selectionnya, lihat ada apa aja, ada delete, ada mirror paste, ada copy dan sebagainya macamnya. Kalau mau delete ada di sini fungsi delete ya, tinggal kita delete maka dia akan hapus. Nah, option ya. Yang kedua, fungsi tombol kanan adalah untuk menentukan, memberikan nilai. Nilai apa? Mungkin jarak, sudut, panjang atau lebar, pokoknya nilai ya. Nilai garis, posisi garis, pakai fungsi tombol kanan mouse ya. Baik itu nilainya itu berupa angka unit, misalkan cm atau persentase, nilai itu boleh macam-macam. Contoh, saya ingin membuat rectangle persegi 4 dengan nilai dengan sama sisi. Sisinya misalkan panjangnya 25 cm. Saya mulai di mana saja bebas. Contoh, saya klik di posisi pertama, poin pertama, klik. Terus saya pengen lurus, misalkan pengen apa? Lurus horizontal misalkan. Kalau pengen horizontal tekan tombol shift ya. Ya. Ini baca navigasi, tekan shift, maka dia shift. Nah, itu shift. Nah, shift itu nanti ketemu warna berbeda garisnya ya. Tadinya putih berubah warna kayak pink, tapi pink gelap ya, pucat gitu. Nah, gitu ya. Nah, misalkan saya ingin membuat garis ini, shift-nya masih ditahan. Tombol shift saya masih ditahan. Ini fungsi shift ini untuk membuat garis bersudut istimewa. 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Ini ngehang ini komputer. Nah, dan seterusnya ya. Kita anggap lurus saja dulu. Nah, misalkan saya ingin membuat garis lurus horizontal bersudut berjarak 25 cm. Nah, nilainya gimana? Pakai tombol kanan mouse. Jadi keterangan fungsi tombol kanan mouse tadi untuk memberikan nilai ya. Nilainya boleh Pak dalam panjang lebar ya, atau derajat atau persentase. Nah, ini contoh panjang. Klik tombol kanan mouse satu kali aja. Klik. Nah, maka akan keluar set next point. Oh, ini ada yang bertanya. Kalau ini boleh juga apa? Aktifkan audio itu boleh ya. Suaranya putus-putus ya. Sepertinya ya internet tuh di tempat saya sepertinya lagi ada masalah. Karena saya udah merubah pakai HP yang beda. Tapi sering gitu. Pada saat webinar ada yang menerima tuh sering putus-putus. Sepertinya memang internetnya lagi ada masalah. Jadi saya dengan baru ini.
Iya, mohon maaf. Ini nanti ada rekamannya ya, mudah-mudahan rekamannya nggak putus-putus ya. Kalau ada yang kurang jelas, suatu tanya aja. Buka aja apa audionya, mic-nya buka aja, open mic aja, ya. Keluar pop up, namanya ini pop up. Set next point. Nah, ini kita bisa ngisi nilai ya. Oh, yang mana yang nilai? Saya anggap kita baru buka sama-sama. Saya mau buat 25 kolom yang mana? Ya kita lihat aja. Oh, ini 5951. Oh, yang ini berarti. Ini kan 5951. Dan 25. Yang lain boleh diisi, boleh enggak, sesuai kebutuhan. Kalau mau ada sudut, boleh isi sudut. Kalau mau sudut, enggak usah. Yang lainnya abaikan dulu. Kalau belajar itu memang kadang-kadang semangat sekali, pengen langsung tahu hari ini juga. Tapi saran saya pelan-pelan ya. Pahamin dulu yang fungsi utama dulu. Nanti sudah benar-benar dikuasai baru explore yang kelewat-kelewat ini. Oke ya, kita oke aja karena saya mau horizontal, nggak mau pakai sudut. Oke. Dan seterusnya. Misalkan mau tegak lurus lagi, nah itu ada warna coklat ya, atau tekan shift kalau mau pasti. Nah, klik kanan lagi untuk option atau fungsi dari untuk memberi nilai. Klik kanan, misalkan 50 dan seterusnya. Saya akhiri aja ya. Kita lagi belajar navigasi. Tadi tombol shift tadi dikasih catatannya. Karena ini belajar claw. Kalau yang udah belajar claw ingat ya. Oke, fungsi tombol kanan mouse. Udah ya. Lalu fungsi tombol kanan mouse yang ketiga, yang kanan. Yang ketiga adalah buat rotasi, rotation. Tapi rotasi itu hanya berlaku untuk area kerja 3 dimensi, nggak bisa digunakan di 2 dimensi. Kalau di 3 dimensi, kalau di 2 dimensi, fungsi tombol kanan mouse hanya option dan memberi nilai. Kalau nilai tadi ada ini option ya. Kalau ada pertanyaan, nanti ada rekamannya. Nah, sedangkan di 3 dimensi itu bisa rotasi. Nah, ini klik kanan sambil ditahan di rotating. Bisa ya. Nah, itu rotasi. Nah, rotasi hanya berlaku di area kerja 3 dimensi. Sekarang fungsi tombol keempat, tombol ketiga. Tadi 2 ya. Tombol ketiga di mana? Tombol ketiga untuk mouse yang standar itu ada di scrollnya. Jadi scroll tombol. Jangan di scroll, tapi tekan aja tombolnya. Scroll itu. Tekan aja. Nah, keluar tangan. Nah, ini buat move. Ya, fungsinya hanya satu, buat move. Pindah ya. Dan move boleh di 3 dimensi, juga bisa di 2 dimensi, sama. Tapi rotasi tombol kanan tadi hanya ada di 3 dimensi saja. Jadi kalau nanti lagi bekerja, bisa gini, mau yang ini udah penuh layarnya, geser kanan, kerja lagi di sini. Jadi areanya kertasnya itu tanpa batas, tinggal kita geser move aja pakai tombol tengah ini yang di scroll ya. Oke, yang terakhir untuk mouse adalah scroll itu sendiri. Apa? Buat zoom in dan zoom out ya, mudah sekali ya, kita udah tahu semua. Boleh 3 dimensi, boleh di 2 dimensi. Agar bisa, ini hanya saran agar kita cepat belajarnya. Karena kalau saya kan karena sering, jadinya saya lebih cepat daripada ibu. Kalau ibu namanya harus ada
bikin catatan-catatan, membiasakan diri membuat tabel fungsi mouse, tempelin aja di keyboard komputer kita, tabel buat apa saja, caranya bagaimana, fungsi dan cara, dibikin tabelnya, kanan itu buat apa, tombol ketiga buat apa, scroll buat apa, sehingga cepet ingat terus catatan itu. Nah sekarang untuk navigasi tadi kita udah bicara keyboard satu ya, menggunakan shift. Nah nanti kita akan tambahkan lagi sekarang. Navigasi menggunakan keyboard itu kaitannya dengan shortcut ya. Kalau mau tahu shortcut dasar dulu ya, pertama yang harus wajib itu pen. Itu shortcutnya apa? D. Lalu edit curvature C. Nah ini sama dengan diklo, tapi diklo terbalik. Kalau diklo point ini pakainya P. Jadi kalau yang udah tahu klo agak ini ya, beradaptasi ya, ya nggak apa-apa karena fungsinya sama untuk melengkungkan garis juga. Lalu edit pattern pakai apa? Oh, pakai Z. Sama ya. Kemudian yang ini pakai A juga. Oh, ini berbeda. Kalau di Klo pakai A untuk yang di 2 dimensi, kalau yang Ki untuk yang di 3 dimensi. Kalau di style 3D antara 2 dimensi dan 3 dimensi sama-sama pakai Q, key ini ya. Nah, ini tool dasar. Tool dasar lain lagi ada di sini. Nah, ada C, ada P sama. Yang ini bukan tool dasar. Ya, boleh kita buat. Mudah-mudahan di style 3D juga kita bisa custom shortcut ya. Shortcut itu apa maksudnya? Jalan pintas untuk mengaktifkan, untuk memilih tool, yaitu menggunakan keyboard. Misalkan saya mau bikin rectangle pakai apa? Rectangle itu tadi. Nah, ini kita lihat rectangle itu apa? Oh, pakai S. Berarti tekan aja S. Tuh, berarti buat bikin rectangle. Lalu saya mau melengkungkan garis, pakai apa? C, misalkan, pakai P, misalkan. P. Nah, ini pakai P. Nah, itu. Atau pakai C. Nah, itu. Ya, bisa ya. Jadi navigasi menggunakan keyboard harus ini. Nggak usah hafal semuanya dulu, pelan-pelan aja, yang ini aja dulu, ya. Oke ya. Jadi kita udah dicoba A, dari A itu buat edit apa? Sorry. Q itu untuk select key. Ya, itu key ya. Kemudian tadi S, kemudian D, draw. Nah, ini untuk menggambar. Draw. Oke, ada yang tanya. Edit pattern itu shortcutnya Z, sama dengan Klo. Z. Nah ini Z. Nah Z ya. Kayak hang komputer saya. Sayangnya ternyata ya benar sama ya, edit pattern. Nah, untuk garis dan pola, untuk poin apa. Nanti kita bicara toolnya nanti ya. Ini hari ini interface sama navigasi dulu aja. Tapi kalau keburu saya langsung bahas dulu ya. Oke ya. Nah, gimana? Ada yang bertanya? Nggak ada ya. Lalu navigasi itu apakah hanya pakai huruf? Bisa kombinasi juga, bisa pakai kontrol, bisa pakai ALT, bisa juga pakai angka. Contoh di 3 dimensi ini ada angka. Nah, itu dari 8, 5 dari atas ya, 2,
depan, 6 sisi kiri apa sisi kanan, sisi kiri ya. 9, 2 dari depan. Jadi shortcut juga itu. Oke ya, jadi shortcut itu bisa untuk mengakses, mengkombinasikan dengan mouse. Kalau tadi kita bicara fungsi shift tadi ya. Nah sekarang kalau kita menggambar menggunakan draw ini kan garisnya lurus selalu. Lah, apakah bisa bisa langsung? Bisa. Nah, contoh saya mau membuat garis lengkung. Pertama ya tentu saja poin pertama. Lalu saya dapatkan CTRL kontrol. Nah, ini sudah jadi lengkung. Poinnya sudah jadi ke poin. Kalau udah selesai, lepas CTRL, ini udah jadi garis lurus lagi nanti. CTRL ya. Lalu tadi sudah lalu CTRL. Jadi angka dikatakan tapi kebanyakan di 3 dimensi ya. Lalu CTRL shift. Oke, kalau kita lagi bekerja, lagi proses draw, menggambar, kemudian ada yang salah langkahnya, waduh, kurang bagus, mundur. Mundurnya gimana? Bukan pakai backspace kalau di style, makanya delete. Nah, kan delete satu kali, ya kan mundur satu kali. Sambil dipraktekkan ya, ibu-ibu. Nah, jadi kita mundur aja, tekan tombol delete, delete lagi. Delete lagi, nah baru ulangin lagi. Misalkan mau lengkung pakai CTRL, ya udah. Nah kalau udah selesai ya udah. Oke, nah itu tentang navigasi ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak tentang navigasi? Wait, tanya. Untuk menyelesaikan garis itu ditekan apa ya? Nomor. Setelah D, Harus ke poin kemudian lagi, ke harus poin ke lagi. poin lagi, nggak boleh nggak. Karena yang dibentuk adalah shape, bentuk, nggak boleh terbuka garisnya. Jadi Ya. akhirinya Oh, ya berarti ketemu harus poinnya. harus ketemu poin, harus jadi bentuk. Ya, Tidak poinnya bisa jadi harus ke, garis aja berarti. nggak bisa, dia harus shape. Oke, oke. Ya, paham ya? Oke, paham. Oke. Kita kecuali internal line, kita belum belajar tool ini. Nanti untuk kalau dia draw ini sebenarnya bisa juga diakhiri, tapi nggak boleh menjadi segmen line. Nanti ada teorinya ya mengenai teori garis. Nah, saya harapannya ya ini hari ini kita belajar memberi dasar, maksudnya memberi semangat buat kita semua bahwa tugas kita masih banyak yang harus kita ketahui dan memotivasi juga, memberi semangat supaya mau belajar juga software-software yang lain. Ya, saya contohin aja. Misalkan di internal line, kalau di software lain kan apakah bisa hanya garis saja? Bisa. Mengakhirinya gimana? Tekan enter. Tapi nggak bisa berlaku untuk garis luar atau segmen line atau outline. Hanya berlaku buat yang ada di dalam atau internal line. Nah, itu internal line. Nggak bisa. Cuma garis itu open line nggak bisa, harus close line. Harus berbentuk gini ya, bentuk. Oke, kita lanjut ke interface. Interface ini materi yang saya bisa bilang materi mahal, karena dari interface inilah kita bisa lebih mendalam menguasai software apapun itu. Jadi interface itu memahami, belajar memahami bagaimana membaca
softwarenya, membaca programnya, membaca alur kerjanya. Fungsinya buat segala hal, buat troubleshooting atau ada masalah, troubleshooting ya, solusi gimana kalau kendala. Semakin kita menguasai interface, semakin banyak ide, semakin cepat menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat proses desain pattern. Oke, nah saya akan menyerahkannya interface secara yang umum dulu ya. Oke, kita membaca yang pertama di software Style 3D itu ada dua area besar layarnya. Ini memakan layar ya 50% lebih ya. 80% lah. Ini dibagi 80%. Ini area kerja dua dimensi. Semua proses kita dimulainya di dua dimensi untuk basic. Kalau kita udah advance, udah canggih, ternyata bisa juga langsung create itu di 3 dimensi. Tapi ada kekurangan. Mungkin bulan ini dia belum bisa di 3 dimensi, atau sudah bisa tapi masih terbatas. Dia akan develop lah, bisa jadi bulan depan udah bisa ada pembaruan, maka kita nggak bisa tertinggal, nggak bisa belajar ini aja, harus sering belajar, update terus. Nah sayangnya peri kita ini hanya 1 bulan untuk full fungsi, maka segera pelajari hal-hal yang utamanya atau yang semuanya dulu, ketahui dulu aja. Nanti bulan selanjutnya baru kita belajar santai. Nah, oh ini karena mungkin fitur udah berkurang. Ya. Nah, ini 2 area kerja ya. Ini area kerja 2 dimensi. Yang di sebelah kanan area kerja 3 dimensi. Bisa dirubah, bisa, cuman nggak usah lah ribet. Bukan ribet ya. Nanti malah membingungkan ya. Bagi kita ada error lah atau apa lah ya. Walaupun bisa diatasi sebenarnya. Cuman saya ngasih tahu ya udahlah, jangan banyak ini dulu awal-awal mah. Nah, bisa area kerja contoh di 2 dimensi. Ini 2 dimensi ya. Itu ada di atasnya ada fabric, ada color, ada pattern, ada line. Ini boleh akses. Ya. Nah, ini dikliknya di sini ya. Misalkan fabric. Nah, kita boleh tampilannya meshnya. Nah ini mesh ya, mengatur fabriknya. Lalu mau ngaktifin grand line-nya misalnya. Nah. Ya. Ini boleh suka-suka kita ya. Lihat warna fabriknya, ini dimatikan aja. Lalu ini warna. Nah, ini warna show to the color. Snap tuh garis bantunya itu ya. Linknya mau kelihatan. Elasticity mau diliatin. Nah, nanti itu apa nanti ya. Ini pengaturan yang ada di layar kerja 2 dimensi. Misalkan nama polanya mau dimunculkan ya, klik sini maka nama polanya muncul nanti. Nah, itu ada tulisannya. Nah, itu. Ya. Kalau saya matikan ya tinggal dimatikan aja. Nah, hilang nanti pattern 1. Nah, ya. Nah, ini nanti pelan-pelan aja juga. Yang lain kalau dia garis jahitan. Lalu ada lengthnya mau dimunculkan apa saja, rulernya itu. Nah, itu ada rulernya. Lalu sudut mau dimunculin nggak? Tapi kalau aktif semua biasanya malah jadi rame. Nah, sudut. Nah, ini 90 derajat. Ya. Yang di sini untuk area kerja 3 dimensi. Pengaturannya beda ya. Ada color, ada pattern nggak ada, adanya avatar. Garment ada.
tadi yang saya buat internal line tadi. Nah, ini muncul. Kalau pengganggu makan aja. Eh, ya, paham ya ini. Jadi ini disebutnya tombol pengaturan layar kerja. Masing-masing area kerja punya sendiri-sendiri. Nggak usah saling mencari. Lalu di sini ada drafting dijalankan atau enggak. Ini pada saat kita drafting ya. Uh, apa? Ya drafting draw itu tadi ya. Drafting itu teknik pembuatan pola. Saya lupa ya ini drafting ini kemana ya. Nanti ya ini drafting saya cek lagi. Setahu saya drafting itu di 3 dimensi. Lalu di atas ini itu udah pasti ini menu utama. Jadi ini tool-tool kita. Maaf, ini toolbar. Toolbar di sini ya. Kalau ini di atas semua. Ini toolbar. Nanti pelan-pelan lihat. Oh, ini select move button. Tadi kan kita udah coba nih. Ini trace. Ini pullness. Ini sim allowance. Ini add annotation, edit grading. Oke, menu. Nah, menu utama ini toolbar ini di close kalau di sini ada. Ini enggak. Nah, mungkin ada yang bertanya, saving di mana? Nah, ini ada savingnya. Saving itu kan kalau di claw kan ada di 3 dimensi dan di 2 dimensi. Kalau di atas saja. Kemungkinan bisa digunakan di 2 dimensi dan juga bisa digunakan di 3 dimensi. Nanti kita pastikan. Sedangkan home, asset, dan tool. Beda dengan software lain, menu utama itu banyak banget. Kalau di sini malah sedikit. Ada home, yang ini home. Ada asset, asetnya ini grafis dan sebagainya, top sheet, ada di object browser di sini. Seefisien apa style 3D nanti kita praktekkan ya, dibandingkan claw, karena interface-nya berbeda. Mungkin dia supaya nggak terlalu tool itu ya rendering, 2D snapshot, colorway, costing. Nah, ini ada costingnya. BOM ya, animation editor, browser. Nah, karena browser ada di sini malah. Oh, editor, mesh, backlight map. Nah, ini buat UV ya. Nah, kita belajarnya mulai dari home aja dulu. Karena semua proses awal itu ada di home. Lalu kita ke bagian atas di sini. Di sini ada tanda tanya ya. Ini untuk help sepertinya. Nah, saya akan jelaskan ini ada 4. Yang kedua 3 dimensi, yang kedua 2 dimensi, yang pertama kedua-duanya. Jadi yang ini kalau ini misalkan mau aktifkan 3 dimensi saja, 10 menit lagi. Jadi kayaknya ngehang komputer saya tuh, nggak bisa diapa-apain. Komputer saya gara-gara ini bukan ini ya, gara-gara browser saya ya aktifnya banyak. Saya tutup dulu browser saya. Memorinya kalau browser tuh Chrome itu besar. Nggak penting, tunggu sebentar.
Saya hapus dulu ya. Saya nonaktifkan dulu beberapa. Ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sambil mencoba ya. Semua udah mencoba. Sambil mencoba. Nanti rekodnya akan dikasih ya. Kode semuanya hampir ada PMBI ya. GTA 6 diluncurkan 13 tahun sejak GTA 5. Ada strategi gila di balik itu. Fit. Boleh, boleh. Ya, Misalnya kalau saya di Tamiya ini ada istilahnya garis plus itu ya, Pak ya. Kemudian kalau di yang mana? 3D-nya itu kayak ada garis Yang mana? Yang mana? bidang Plusnya yang mana? alasnya. Yang di bidang kotak-kotak itu kan ada garis yang lebih tebal membentuk garis plus. Mungkin itu peristilahannya kayak garis X, sumbu X sama sumbu Y gitu mungkin ya. Ini yang tebal ini. Nah, ya, ya, yang itu. Ya, itu sumbu X sumbu Y, betul. Nah, itu fungsinya seperti apa, Pak? Mungkin saya dulu di Glory jadi Fungsinya agak itu lupa. ya ini titik koordinat 0 untuk mewakili area tiga dimensi. Jadi ini tuh kan dua dimensi ini bayangannya ada di sini. Ini membantu kita pada saat arrangement. Misalkan kita di 0,0 kita lurus di sini. Kalau nggak ada koordinat ini nanti avatarnya nggak bisa diatur. Maka pada saat kita ngambil avatar nih, misalkan nih saya mau manggil avatar nih misalkan ya. Nah, avatar itu kita posisikannya di mana? Maka kita perlu koordinat. Oke. Nah, misalkan nih. Nah, saya ambil avatar nih. Nah, ini ada koordinatnya. X sama Y-nya. Nah, nah ini ya, saya oke. Kalau dia 0,0, semua di 0 di titik 0 ini, maka avatarnya nanti bayangannya ada di sini, ngebantu kita. Hmm. Nah, ini di titik 0,0 ya. Tunggu nanti sekarang muncul, nanti muncul avatar. Nah, itu avatar dia di titik 0,0. Kalau nanti saya Oke. di sini nanti ini pun di sini di sebelah kanan sesuai dengan di mana koordinat saya tahu. Dan ini juga membantu kita. Nah, ini memang sulit saya menjelaskannya, ada maksud, makanya ini belajar interface itu ya. Di kepala saya sudah ada pemahaman itu, tapi saya mau merumuskan menjelaskannya itu. Jadi gini, contoh nih ya, misalkan coba perhatikan, ini saya geser. Saya ingin hapus itu, nah semakin banyak komponen ini, semakin berat komputer kita. Taruh, saya hapus dulu ya, sedikit aja. Ini nah ini ya. Dia nih, ini di sini, yang ini di sini. Beda. Nah, itu maksud saya tadi bingungnya di situ. Ketika kita Nah, geser ini di kanan. 2D, yang di Iya ya, kanan ini kok saya tetap kasih tahu. ya. Saya kasih tahu. Nah, ini kaitannya sama koordinat. Nah, supaya ini sama, posisi kalau ini nggak ada, kita nggak bisa atur dia. Nah, maka di sini ada fungsi namanya arrangement. Arrangement. Sebentar. Arrangement. Berarti ada di sini. Arrangement mana? Arrangement. Arrangement. Oh, kok nggak
ada ya. Saya ulangi lagi. Kanan. Arrangement. Loh, kok nggak ada ya? Nah, mungkin harus di selectnya di luar. Nah, ini mungkin udah ada. Kok nggak ada ya? Sundar. Arrangement. Arrangement. Ada yang bisa ketemu? Bisa arrangement? Nah, ternyata dia nggak ada di 3 dimensi ya. Di sini nggak ada, tapi adanya nggak ada di 2 dimensi. 3D. Nah, ini klik kanan di sini. Nah, dia nih, saya mau posisinya sama di 2 dimensi, maka saya reset to the arrangement. Jadi ini start di sini ya. Maka supaya dia sama dengan posisi di sini, reset to the arrangement. Nah, ini nggak usah klik di sini ternyata. Klik di area kerja, reset to the, maka dia ke sini. Kalau dia reset ini, yang ini geser, yang ini yang 3 dimensi ini saya geser ke sini. Supaya ini sama dengan di sini. Maka resetnya reset apa? Reset 3D. Tadi yang bertanya siapa? Belum belajar Klo ya? Iya, lupa, Pak. Saya. Ya. Oke, Ibu urus Elis ya. Jadi ini, nah ini reset 3D, harusnya ini ikut ya. Nah ini memang udah 3D. Ah, ada yang aneh di software ini. Sebentar, sayanya belum latihan. Adakah reset 3D? Nggak ada. Terus apa fungsinya reset 3D ini? Loh, apa mau saya yang ngehengnya? Ternyata dia ada kekurangan ya. Jadi fungsi resetnya hanya yang 2 dimensi aja mengikuti yang 3 dimensi. Sedangkan yang 3 dimensinya itu reset untuk arrangement. Untuk arrangement ini. Jadi kalau kita ada arrangement, kita lakukan simulasi, misalkan dia jatuh, ke lantai. Kemudian saya bisa reset, saya matikan simulasi saya reset 3D arrangement, dia reset ke posisi di situ. Kalau di Klo berbeda, makanya ini tadi saya jadi itu ya. Jadi misalkan ini tuh bisa posisi 3 dimensi ngikutin di mana 2 dimensinya. Misalkan 2 dimensinya di sini, das atau di kepala. Nah, tinggal di reset aja, reset to the arrangement. Dia akan di atas juga. Gitu ya. Karena ada apa? Nah, sekarang ada pertanyaan, nah termasuk materi interface ya, pengaturan. Jika pertanyaannya tadi, jika tool apa nggak ada, jika beberapa tool nggak ada, maksudnya gimana? Emang sudah tahu tuh ada yang mana? Spasi tertentu atau bagaimana? Hilang gitu atau nggak ada karena belum dimunculkan. Kalau di Style 3D, semua tool itu sudah dimunculkan secara otomatis, nggak ada pengaturannya. Jadi begitu kita buka, tuh tool udah ada semua, nggak kan? Nah, yang jadi pertanyaan tuh kadang-kadang karena bug ya, karena error, tool ini nggak ada, apa ini nggak ada, atau tool ini hilang. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah, tinggal di reset aja ya, di reset aja. Nah ini, aduh resetnya ini kok aneh.
Nah, tinggal dibuka lagi. Nah, biasanya langsung muncul. Nah, ini masih ada kelemahan di Style 3D ya, karena dia software baru. Jadi beberapa fitur kalau kita apa gunakan seperti kayak gitu atau posisinya berbeda, itu apa itu bawaan dari software. Cukup penjelasan saya, Ibu Alia? Cukup ya? Cukup, Pak. Jadi paling hilang dalam artian karena bug atau error software tinggal di reset aja. Tapi kalau hilang dalam artian nggak ada, nggak dimunculkan oleh software, enggak, karena sistem dia itu udah muncul semua dari awal. Berbeda dengan claw yang bisa dicentang-centang. Di dia ada, jadi tool itu udah otomatis ada. Ya. Apa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini materi kita hari ini. Dua itu dulu mohon dipelajari, dipahami. Oh ya, yang terakhir yaitu yang di sisi kanan ini. Sisi kanan ini sama dengan objek browser ya. Di sini library-nya ada di sini. Maaf, ini library. Library ini untuk mengakses data-data kita. Ada garment, ada avatar, ada fabric, grafis. Nah, di mana data kita sendiri? Data kita ada di mana? Kita boleh open dari sini. Kita boleh ambil folder kita di sini. Nah, kalau mau ngambil data kita agak beda dengan yang di Claw ya. Kalau yang di Claw kita bisa add folder ya. Nah, di sini hanya ini aja, open folder. Jadi kita tetap bukanya yang ada di apa? Yang ada di mana? Di Internet Explorer kita, di Windows Explorer kita. Jadi dia nggak terhubung langsung. Walah, kenapa ya? Oke. Ya, ini ya. Jadi ini mengakses library kita. Lalu untuk objek browsernya di sini sama, ada fabric, ya, ada grafis. Ini objek browsernya. Nah, nanti ini saya akan bahas lagi nih tentang ini pada saat kita mulai hari ketiga membuat project. Ya, ini property editor untuk pengaturannya. Ini nanti kita pelajarinya. Sekarang ke interface sama navigasi dulu aja. Yang tool basic tadi saya sedikit aja, tapi coba di ulik ya di home ini ya. Tool basic itu ada di home. Coba aja pen ini untuk ngegambar ya. Pen, draw, selain draw juga ada ellipse ya, ada ellipse juga ada di sini. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bagi yang terlambat nanti bisa ditonton rekamannya ya. Mungkin nanti malam lah ya di uploadnya. Dari 13 yang register, yang apa? Hanya 4 yang bergabung. Maklum ya ibu-ibu. Oke, terima kasih semuanya, Ibu Elisa, Ibu Endang, Ibu Inaya, Ibu Nidia. Terlambat Bu Endang sama Bu Nidia tadi ya. Nanti Jamnya nanggung boleh pas jam tonton. pulang kerja, Pak. Oh, baru pulang Iya, tadi. ini belum pulang sekolah. Jadi nunggu sampai mulai. Ibu Endang ngajar di mana? Oke. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Saya di SMK 4, Pak Fit. Ah, Bu Endang SMK 4. Oke, oke. Iya, maaf nih tadi juga baru pulang, Untuk jadi yang terlambat. kedua nanti jam berapa? Nanti kita mungkin undurin waktunya sedikit kalau seandainya memang diperlukan nanti supaya bisa ini. Jam Apa? 4:30 gitu apa jam mana ya? Iya ya, coba Mungkin nanti teman-teman saya gimana? 4:30. Kalau jam Iya, 4 kita masih 4:30 gitu. 1 jam ya Pak Fit?
Ya kalau materinya itu ini ya saya Heeh. tambahin. Saya supaya nggak terlalu banyak juga ya. Karena ini saya Ya. efisien mungkin tool-toolnya nggak semua saya kasih tahu. Saya langsung berlatih yang penting. Hmm. Ya. Terus itu Pak Nanti Fit masih, saya kan belum download aplikasi yang, apakah masih sama yang dulu Pak Fit? Apa sudah yang ini upgrade style 3D lagi? ini Iya, sama masih sama. kalau sama. Ya style 3D Oh ini ya iya Bu. iya. Ibu Iya. udah install kan? Yang dulu itu kan Pak? Ini Ini style udah, 3D, udah. style 3D udah kan? Ya oke. Iya iya. Ya udah Heeh, nanti iya, iya. rekamannya di ini dan nanti di grup boleh bertanya. Ibu berlatih sambil bertanya. Oh ini gimana gimana? Boleh. Nanti saya akan jawab. Iya iya Pak Fit. Ya, Iya. oke. Gitu dulu. Terima Ya, kasih. Selamat makasih Pak sore. Fit. Nggih, maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.